berusaha biar nggak apa-apa lu jadi awal jadi ulet kayak gitu sih. Lihat. Terus tiba-tiba lu harus terkumpung dalam satu kelompok. Keluar lu harus jadi kupu-kupu. Buat saya ketika di sini ya itulah tempat terbaik buat saya untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid dari Bimgiat Rutan Kelas 1 Cipinang. Kali ini kita dalam kegiatan Suara di Balik Jurji, sebuah konten. Merdeka. Kebetulan di hari ini adalah tanggal 17 Agustus. Ya. Saatnya kita untuk merdeka. Kita katakan merdeka. Baik. Di sini kita mencoba untuk memperkenalkan narasumber kita. Bang Rama, silakan Bang Rama perkenalkan kepada sobat permasyarakatan. Buka apa? Ya silakan dibuka aja, kita udah vaksin ya. Ya udah. Udah aman ya. Oke. Biar lebih enak kita. Ya, biar enggak jelas ngomongnya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rama Aya Saputra. Saya warga binaan Rutan Cipinang dengan kasus 378. Saya di sini sebagai divisi musik di Bimgiat Jara namanya. Ya, sampai sini saya sudah berjalan sekitar 7-8 bulan. Jadi masih banyak yang perlu saya pelajarin dan pengen sama-sama sama teman-teman di sini buat setidaknya mengisi hari-hari saya lah untuk ada kegiatan yang bermanfaat buat saya di sini dan buat orang-orang di luar. Ya, kita di sini juga yang namanya penjara, apalagi kalau udah sendiri, Iya. nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi mendingan saya gabung sama Bimgiat Pak. Kebetulan teman-teman di sini juga aktif kan, gitu. Ada teaternya, ada kopinya juga enak, tempatnya juga nyaman. Jadi saya menganggap ini sebagai rumah kedua saya, pertama saya di luar. Mungkin selanjutnya ada kita bawa tamu juga nih. Ini tamu besar ya. Emang badannya besar. Oh, ya? Oke, ini perkenalkan, silakan. Nama asli saya Svendra, saya bisa dipanggil Dado. Saya di sini di divisi teater Sebagai apa? sebagai koordinator. Koordinator ya. Kasusnya apa gitu kan? Biar sobat Saya di permasyarakatan sini kenal. udah hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Ya, bergabung di Bimgiat udah 2 tahunan deh, sekitar 2 tahun. 2 tahun. Setelah sidang saya masuk SOS, langsung saya masuk ke Bimgiat. Kebetulan langsung ke divisi teater. Nah, ngejalanin ini udah hampir 2 tahunan di teater. 2 tahun. Nah, sampai angkatan saya tinggal saya doang sendiri. Yang lain Oke. udah pulang. Sekilas saja ya. Sebelumnya saya juga pengen perkenalkan nih sesepuh dari para sesepuh di penjara nih. Silakan. Nih partner saya host. Ya. Saya Edi ya. Kalau dibilang sepuh ya kejauhan juga ya. Tapi emang dari usia saya cukup tua ya. Mungkin di antara para warga binaan saya yang paling tua. Bukan berarti saya tua di penjara ini. Tapi jiwanya muda ya. Iya, tetap Jiwa muda ya. muda. Tetap muda. Jadi kalau saya ikutan di sini bukan berarti saya ingin ngajarin, bukan, tapi paling tidak kita saling belajar dan saya bisa sharing pengalaman dan saya menimba pengalaman baru di sini. Bahwa sebenarnya masih ada celah-celah yang bagus untuk kita gali terus ya, mengembangkan bakat dan talenta masing-masing teman-teman. Bisanya di bidang apa, ayo kita gali terus. Ya, jadi ini bisa menambah kualitas hidup kita, ya. Daripada bengong di blok, di kamar nggak jelas kan, nggak berkualitas. Di sini kita punya aktivitas yang menurut saya cukup positif dan tentu saja banyak hal yang kita peroleh mungkin dari pergaulan dengan sesama WBP yang beraktivitas. Kita punya hal-hal baru yang kita saling
saling bantu, saling sharing, Berbagi ya. ya berbagi terus hingga kita punya satu kesepakatan. Seandainya kami ini sudah di luar, itu sudah bisa punya motivasi untuk menyatu lagi, berbuat yang lebih baik gitu. Amin. Ya. Itu saja. Emang ini Bapak kita apa? Pak Edi ini luar biasa. Saya melihat sosok beliau ini sebagai contoh ya warga binaan yang ternyata dia memberikan banyak ide dan ternyata beliau ini seorang dosen ya. Iya Pak. Dosen ya. Oke. Nanti kita lebih dalam lagi, Iya. kita kan partner kita. Ya siap. Sebelumnya suara di balik jeruji ini kita ciptakan ya, kita bentuk itu untuk mewakili tempat wadah untuk warga binaan maupun petugas itu untuk kita agar bisa memberikan karya, salah satunya karya. Contoh gini, nanti ada puisi dari Dado dan juga ada sebuah catatan kecil ya. Nanti kedepannya kita akan membuat sebuah buku. Nanti semua karya kita bentuk, kita kumpulin menjadi sebuah buku. Oke, kita sini punya narasumber Rama. Nanti kita akan kulik lagi lebih dalam siapakah Rama ini dan bagaimana Rama di dalam penjara, dan juga ada Dado, seperti apa perjalanannya. Nanti kita akan kulik habis ya, kita akan dalami terus. Kita bertanya kepada Rama nih, ini narasumber utama kita Pak Edi ya. Ya. 372 ya, penggelapan. Itu tentang masalah berkas-berkas ya. Jadi sebenarnya dibilang penyelewengan untuk pembayaran hutang sih. Hutang Jadi piutang. saya ada hutang piutang, tidak sempat menyelesaikan karena memang terpentok sama COVID. Nah, akhirnya saya naik, laporannya udah keburu naik, saya baru bisa bayar sekian. Tapi bisa jadi pidana ya? Karena ada ini Pak, ada tanda tangan giro kosong di situ. Tanda tangan Ada di giro kosong. Oh, Terus kosong. itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya juga nggak ngerti ya, maksudnya dalam arti penggelapan itu saya tidak menggelapkan sesuatu yang dialirkan dari investor ke kantor gitu. Cuman memang tidak bisa menyelesaikan utang aja. Dalam keadaan COVID aja ya, bukan berarti nggak mau mengganti ya. Nggak. Sebenarnya mau ya. Mau, Pak. Bahkan nanti sudah bebas pun ada mau Insya Allah. bahaya karena ditagih sampai akhirat. Itu yang saya takutin. Ini teman-teman ini agamanya udah bukan kaleng-kaleng Masya Allah, sekarang. masih belajar. Luar biasa ini. Oke, udah berapa lama sih ini? Di 7 bulan ya? Di Maret ya. Nah, Bang Rama nih, mungkin sobat permasyarakat pengen tahu nih, kira-kira ada nggak sih rasa kapok masuk penjara sini? Apa sih perasaan yang paling gitu yang ngebuat gua nggak mau lagi masuk penjara itu apa? Perasaan apa yang? Kapok banget Pak. Ya itu gimana? Apa perasaan apa? Waktu ya kan kita selama saya dari mulai bisa bersosialisasi sampai saya punya anak gitu kan masih bebas lah istilahnya untuk nyari kegiatan ataupun saya masih bisa bertemu sama orang-orang tanpa kepikiran untuk bisa ada dalam penjara gitu. Jadi begitu masuk penjara tuh kayak burung dimasukin tangkar, depan bingung saya kan, ya apaan ya saya ternyata harus dihadapi dengan hal seperti ini. Itu aja paling 2 mingguan lah Pak, saya benar-benar Proses adaptasi ya? Proses adaptasi. Saya sadarin diri sendiri bahwa yang saya alamin ini ternyata justru saya harus memperbaiki diri saya yang di luar nggak sempat. Apa itu ya ibadah gitu Pak. Jadi mungkin memang kata Allah, ini bukan yang lo inginin tapi ini yang lo butuhin. Semakin lo ibadah sama gua, ya lo akan jadi lebih tenang. Semangat buat Bang Rama. Saya juga sebagai pembina di sini juga bangga lah bisa bertemu dengan seorang public figure di luar ya kan, Edi? Iya. Drummer kangen ada band. Iya. Bisa ketemu loh. Ini saya juga bingung nih kan. Ini Allah mempertemukan. Dulu nemuin dia susah. Susah nih gua. Ini bukan ya, Pak. boro-boro kan kita lihat dari TV ya. Saya baru
kalau sini kan nggak bawa bapaknya wah kayaknya susah diajak ngobrol. Beberapa hari ini saya ketemunya sama Pak Hafiz terus Pak. Wah, saya malah justru alhamdulillah Allah kasih temuin saya bukan sama Pak Ustadz tapi sama bapak-bapaknya yang ngerti soal Al-Quran gitu. Jadi ngobrolnya malah bisa aja kadang-kadang ini. Nah, insya Allah sama-sama bisa belajar saya Pak di sini Pak, banyak guru-guru di sini. Jadi masuk penjara ini jadi semacam perjalanan spiritual ya? Iya Pak, sebenarnya. Jadi saya malah justru lebih menghargai arti keluarga, anak istri, ibu, bapak, semua lah. Setelah masuk penjara? Setelah masuk penjara. Kalau di sana, di luar, ya saya benar-benar udah ya seperti biasa aja gitu Pak. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada istri. Nah, seandainya waktu itu nggak jadi masuk penjara, apa yang Anda perbuat? Ya mungkin masih akan sama aja, akan tetap memperbaiki diri tapi tidak setotal yang sekarang ini. Banyak pelajaran Pak. Pelajaran. Sini kan banyak. Kalau makin sendiri kita makin dideketin sama Allah kalau kita punya masalah. Kalau saya yang merasanya, kalau saya di sana nggak ada masalah ya saya biasa aja. Apa nggak menyesal ketenaran, kemasyuran, ya minuman, ya perempuan, kan mendekati Anda terus selama Anda tenang. Enggak, kalau saya menyesal karena saya memang sudah pernah di situ, gitu. Pernah melewati, pernah menjalankan, dan itu bukan suatu goals gitu, bukan suatu kebanggaan. Saya sudah pernah kena musibah yang sebab akibat dari hal itu. Jadi pada saat saya harus mulai lagi dengan hal itu malah tidak menjadi buat saya lebih tenang. Saya pengen ada, karena dengan hal seperti itu banyak duit tapi kalau nggak ada ketenangan juga. Iya benar juga sih ya. Cuma saya ingin memberikan saran kepada para viewers ini, jangan ingin mengubah spiritual ini lalu masuk penjara dulu, jangan. Ya. Jadi masuk penjara bukan sesuatu yang harus mengubah kita, enggak. Ya. Kalau kita bisa nggak masuk penjara, kenapa enggak gitu ya? Karena harus gitu kan. Jadi sebenarnya ini satu contoh bahwa Rama ini bisa memanfaatkan waktunya di penjara dengan mengubah semua kebiasaan buruk dia waktu di dunia luar, ya, sehingga dia bisa menemukan jati dirinya sebenarnya bahwa karena gue masuk penjara gue jadi sadar dan istilahnya kalau mobil itu nikungnya tuh pas tuh, make-nya tuh pas, wah nih pasti gue, ya kan? Jadi sejak kapan Anda pakai biji koplok gitu? Belum masuk sini udah pakai. Jadi saya 4 tahun, hampir 4 tahun lebih itu saya benar-benar stop dengan hal-hal seperti itu. Jadi justru saya dihadapi dengan masalah ini, saya nggak tahu mau harus bersikap seperti apa gitu. Saya berharap sama makhluk juga nggak bisa menolong saya apa-apa gitu kan. Jadi saya berharap, saya doa, saya sholat, saya coba untuk minta sama Allah kalau misalkan tolong hilangin masalah ini gitu. Tolong diselesain, tolong dibantu saya buat nyari jalan keluarnya. Ternyata memang saya harus melewati ini gitu. Dan semakin saya di penjara ini ya saya justru malah Allah ingetin ya masih banyak yang lo tinggal. Bang Rama sempat dulu, ini kita dikit ya, dulu sempat narkoba ya? Sempat, padahal pasalnya bukan narkoba. Tapi dulu juga sempat sebagai narkoba ya. Ini nggak apa ya kita buka ya. Iya, kan dunianya nggak jauh-jauh dari begitu. Iya, karena kan musik ini nggak jauh-jauh dari itu ya. Boleh ceritakan nggak perjalanannya atau itu narkoba seperti apa sih gitu? Tapi kalau saya balik lagi, ternyata banyak teman-teman saya Pak yang masih melakukan kerjaan musik atau mereka start dengan pekerjaan yang di bidang musik, dia tidak menggunakan narkoba, justru lebih bagus, dan itu banyak sekali. Saya baru sadar karena memang lingkungan yang mempengaruhi kita untuk menggunakan itu, bukan kita musik. Akhirnya pada saat kita main musik, kita manfaatkan itu sebagai dunia yang emang isinya semakin bisa dinikmatin dengan hal seperti itu. Ya dari saya malah ternyata tidak bermasalah gitu. Yang bermasalah itu justru diri kita menyikapi kita pada saat kita masuk ke lingkungan. Iya. Akhirnya orang semua melihat semua musisi, semua artis perfect. Kalau saya kan waktu lebih banyak kayak gitu kali ya. Saya waktu menggunakan narkoba itu memang sebelum
jauh sebelum saya jadi berpenghasilan di musik. Sebelum saya kuliah, dari, awalnya dari SMA terus kuliah. Nah masa pada tahun itu memang saya sering suka main, dan pada tahun 90-an itu kan ya semakin kita bisa berbaur semakin gaya-gayaan gitu. Penasaran lah jiwa Terusan muda. lah saya. Jiwa muda ya. Terusan masuklah nih saya dapat kerjaan menghasilkan uang. Dari uang itu yang saya tidak harus pakai uang orang tua lagi, justru malah saya pakai buat narkoba. Itu pekerjaannya apa tuh? Masih muda itu? Nah, udah main kafe ke kafe waktu itu, Pak. Oh, sudah ngamen ya, ngamen lah ya. Ngamen, saya masuk ada band itu 99 akhir. 99 akhir. Udah punya duit lah ceritanya. Iya, akhirnya kuliahnya juga nggak selesai. Saya terusin cari duit tapi buat murah tadi kata gue. Bukan main. Dan mulai berhentinya tuh kita biar tahu nih kapan. Kalau benar-benar saya udah berhenti minum sampai berhenti semuanya itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu total. Ini sedikit kita ke dalam penjara nih. Menurut Bang Rama, pendapat Bang Rama tentang penjara ini bagaimana? Tentang penjara? Penjara awalnya buat saya sesuatu yang menakutkan. Menakutkan ya, Buat kayak diri saya sendiri, terus dalam konteks saya tuh tidak ada bentuk kenyamanan kan. Ternyata begitu saya ketemu sama orang-orang yang di dalamnya itu ternyata nggak ada orang jahat, Pak. nggak ada orang jahat, padahal di penjara. Justru malah baik-baik, banyak yang ngajarin peduli gitu sama teman-teman, termasuk sama saya. Diajarin ngaji, diajarin sosialisasi yang baik, terus bahkan saya masuk sini aja saya melihat karya-karyanya teman-teman itu juga dahsyat-dahsyat, Pak. Dahsyat ya. Gitu, dari musiknya. Karena dengan dari hati paling dalam mungkin. Mungkin ya. Ya, ternyata saya juga bilang sama orang rumah gitu. Ini ada di sini ketemu sama teman-teman yang bikin lagunya bagus-bagus gitu. Terus waktu saya sholat di sini ternyata yang bertanya semuanya tato, semua ternyata ngaji, suaranya bagus banget. Bagus ya. Hafiz lagi. Tapi tetap jangan masuk penjara itu aja. Iya. Banyak yang kalau yang kita sesalin cuman kita meninggalkan aktivitas kita di luar yang harusnya kita bisa lebih baik sebenarnya di luar juga harus di sini kan ngapain. Terus kita meninggalkan keluarga itu itu sekali, Pak. Itu paling berat ya. Itu Dalam deh ini. banget, Pak. Soal anak apalagi? Punya anak berapa? Anak 2 baru 2 tahun sama 9 bulan. Kan saya yakin nih namanya keluarga itu gitu kan, bener nggak? Ada nggak yang pengen disampaikan? Mungkin anaknya lagi nonton atau istrinya lagi nonton. Ada yang mau disampaikan Bang Rama untuk sobat permasyarakatan? Ya sama aja sama yang kayak saya udah sampaikan sebelumnya. Bahwa tetap bersabar, tetap kuat di situ ngurusin semuanya tanpa ada saya. Gitu. Tungguin sebentar lagi atau entah kapan nanti saya cepat kembali sama anak-anak sama istri. Ada nggak kata-kata buat teman-teman Bang Rama yang masih menggunakan narkoba? Ada nggak sih nggak kata-kata lah untuk teman-teman yang masih menggunakan? Kan pasti banyak dong. Anjuran apa kira-kira? Jangan sampai masuk penjara ini gitu kan? Jangan sampai kejeblos dalam penjara, karena lu nggak akan tahu di dalam penjara hari pertama lu akan melihat hal seperti apa, lu akan mengalami hal seperti apa di dalam hati sama pikiran lu tuh. Wah, jangan sampai apa yang udah gua atau teman-teman semua rasain itu yang masih pakai narkoba akan rasakan juga. Bisa jadi lu akan menjadi orang yang lebih baik ataupun lu hancur banget Di sini ya. sini. Ada pertanyaan terakhir nih kita buat Bang Rama yang paling ganteng nih di sini nih. Apa yang pengen Bang Rama lakukan gitu loh? Setelah bebas nih ya, kita berapa tahun lagi ya? Anggaplah Bang Rama bebas. Bang Rama apa yang mau dilakuin pertama kali dan seterusnya di luar sana tuh apa yang mau dilakuin?
ya ini cukup sekali dan gak akan mau 2 kali saya masuk sini. Bahkan dalam penjara saya berpikir keluar sini, kalau salah satu orang bijak yang dalam penjara ini saya ngobrol, berusaha biar nggak apa-apa lu jadi awal jadi ulet kayak gitu sih. Lihat. Terus tiba-tiba lu harus terkungkung dalam satu kelompok, keluar lu harus jadi kupu-kupu. Luar biasa. Nah, insya Allah saya akan lebih coba berfokus pada keluarga sih Pak. Pak Edi ada pertanyaan buat ini nih? Saya kira ada cukup banyak ya. Banyak. Sama ya. Dan lo punya rencana setelah pulang nanti mau berkiprah lagi di musik? Iya, saya malah pengennya rencananya teman-teman yang di sini yang main musik bareng sama saya ataupun yang di Bimbiat ya tetap jaga hubungan Pak. Oke, lanjut. Ini terima kasih Bang Rama. Terima kasih Pak Hafiz. Tapi tetap di sini ya. Duduk Iya, jangan kemana-mana. Lalu ini Baru kayaknya Pak Edi ada yang aneh nih. Ada yang aneh nggak sih Pak Edi? Ini bajunya putih-putih begini deh. Oh, sendirian nih. Kayak anak muda bajunya. Saya nggak dikasih Pak. Coba Pak Edi kasih lihat sobat permasyarakatan itu apa sih? Oh ini, Suara. saya baru ganti kaos nih. Wes. Jadi muda Pak Edi loh. Tuh buat teman-teman tuh. Suara dari jeruji bisa dipesan ya, bisa dipesan Pak Edi ya. Ya bisa. Di sini bisa ya dari siapa yang buat Pak Edi? Si Inul, Sablon. Divisi Warga Sablon. binaan bukan dia? Warga dong. Warga binaan juga dia. Jadi kita produksi sablon, sanggup kita bikin 100 pieces per hari kalau ada pesanan. Ini kopi apa Pak Edi ini? Ini Join Coffee Pak. Join Jadi, Coffee. Jadi Jera Pak. Boleh cobain? Oh sangat boleh Cobain, Pak. Pak. Aduh, Ayo baru dah. Ayo. Yuk. Ini yang buat siapa Pak Edi? Ini teman-teman warga binaan juga Pak. Oh, warga binaan. Iya, jadi ini salah satu kebanggaan produk kita yang sampai kita jual di Tokopedia. Wah, keripik tempe. kayaknya Mungkin banyak yang nggak tahu kalau di penjara itu juga ada produk tempe, ya. ini penjara juga nih? Iya Pak. Warga binaan? Iya warga binaan juga. Luar biasa nih. Enak teman-teman. Ayo, Dado. Iya Pak. Wah, Ayo. Gurih. Crispy banget ya Pak ya. Ya ada kerajinan tempe, ada kerajinan kaos, sablon, Baru ngeluarin single juga Pak? jahit ada. Hah? Baru ngeluarin single ya? Oh ya, udah ngeluarin single musik ya. ya musik juga Udah ada ya. Teater juga jalan, kayak Lukis. gini kan produk teater ya, lukis ya. Anda lihat penjajar tuh ya, tembok studio ini ada lukisan-lukisan yang pernah dapat juara 1 ya, Pak Abid ya. Ini ada lagi juga di sini kita ada budidaya cupang. Nah itu juga. Ini juga ini salah satunya budidaya cupang juga ada. Terus lukisannya banyak. Kalau lukisan banyak Pak Edi. Kita bisa melukis dari di sepatu nih ada sepatu, di kaos ada. Iya. Ada juga apalagi kita kulit kita Ya juga kerajinan buat. dompet, Kulit, tas itu dompet, coba lihat tas. tuh, sepatu juga. Nah. Jadi bukan sesuatu yang aneh sih, semua juga bisa dibuat ya. ini juga salah satunya nih. Mok ya. Nih di sini. Sini Bim Giat support dari Jera Foundation. Pokoknya bisa melalui longok aja website Bim Giat. Ya. bimgiat.com. Bimgiat.com itu Lengkap kebuka semua aktivitas Bim Giat dengan Jera lengkap dengan foto-fotonya ada semua. Kalau mau pesan barang pun bisa lewat situ, karena nanti itu akan dialihkan ke Tokopedia atau ke GoFood. Ya. Jadi kita udah lama sih melakukan penjualan online ya, karena kita memang nggak bisa keluar online semua. Nah, ini kita punya satu sahabat kita lagi nih. Ini lebih dalam lagi nih. Siapakah dia? Misteri Guest. Mr. Guest. Oke, Dado. Gimana kabarnya, Do? Alhamdulillah baik, Do ya. Ini dengar-dengar udah mau dipulangin nih. Udah mau merdeka apa? Pengen secepatnya Pak. Udah mau merdeka ya, udah mau pulang ya. Oke, kasusnya apa sih, Dok? Dado ini? Kasus saya narkoba Pak. Narkoba. 2 tahun 3 bulan.
2 tahun 3 Pengalaman bulan. dari Polres itu saya 2 tahun. Terus mau berapa bulan lagi di sini? Pengennya sih akhir bulan ini pulang, Pak. Hah? Akhir bulan ini pengennya pulang. Pesan saya udah lihat masih 6 bulan lagi. Iya, jangan Pak. Saya perpanjang, nggak ada yang ganti Pak Edi. Cuman yang tetap saya Iya, sabar sampai akhir. sabar sampai akhir. Lu kayak anak teater lu, Iya. motonya begitu. Ya, Dado di sini menjalani sebagai apa nih? Coba kegiatan Dado tuh. Ya, saya sih baru mulai kegiatan itu setelah saya selesai sidang. Karena saya nunggu sidang sampai sidang selesai. Berawal saya pengen masuk koperasi karena di sini menuju ke koperasi. Koperasi. Iya. Setelah itu saya masuk ke SOS, Pak. SOS. Iya, saya sempat masuk ke SOS. Tapi merasa apa ya? Kurang serak di hati. Saya ngeliat ada pembukaan rekrutmen divisi teater di Bindian, itulah saya coba ke situ. Oh gitu. Ternyata cocok sampai sekarang. Cocok sama lo ya? Lo jago dia tukang acting kali dia pengen pulang jago acting Pak Edi. Jadi nggak ketawa nama ininya mungkin. Di sini lagi acting Pak. Oke, berarti menjalani Dado itu di sini kegiatan teater ya, sampai sekarang menjadi koordinator. Koordinator ya. Nih saya dengar dari beberapa ini nih suara-suara di penjara ini. Karena kalau di penjara ini tembok bicara Pak Edi. Iya. Katanya Pak tahu nggak? Si Dado itu dulunya. Iya. Apa ini? Dulunya Kang ini, Kang apa? Kang gali kubur. Emang iya. Itu. Ya saya sempat emang beberapa orang saya cerita di sini. Ya terutama sama Pak Edi ini. Oh Iya. iya. Jadi saya itu dulu itu PHL di Dinas Pemakaman. Dinas Pertamanan. Udah Pertamanan Benar. di situ. Jadi DP-nya buat ambulan Pak. Saya di Bawa ambulan. Iya, bawa ambulan. Ya kalau masalah ngegali itu gimana dibutuhkannya aja. Kalau lagi ikut bantu, kalau lagi enggak. Kejadian yang paling itu apa tuh? Apa tuh? Jadi dulu masih tinggal di Kawi-Kawi atas itu, Paseban. Di situ kan ada TPU Kawi-Kawi. Dulu ceritanya bapak itu, kata ibu saya, dia tuh nggak bawa tali pocong. Bawa? Tali pocong. Kok bisa? Nah, jadi dia ngambil tali pocong ketika dia nguburin. Kan bapak saya tukang gali juga, tukang gali kubur. Tapi emang harus dicabut kan itu? Iya, harus dicabut. Itu talinya nggak boleh dibawa. Dikendorin aja Pak. Oh dikendorin aja, Iya, harusnya gitu ya. Tapi dibawa. Itu dibawa. Itu nggak tahu apa sengaja? Sengaja. Oh. Supaya apa tuh? Ya orang dulu Pak. Jadi mungkin ilmu gitu emang. Ya mungkin lah namanya orang tua dulu ya. Cangilang ya. Dan itu yang kena imbas ibu saya. Jadi 3 malam itu berturut-turut Dihantu. ibu saya didatengin pocong. Pulangin kali gua. Suruh minta pulangin. Ibu saya, cuman kenapa dia nggak datang ke bapak saya yang ngambil gitu loh. Dado ini kan dulu sempat juga ya berhenti dari hal narkoba ya, terutama ganja ya. Ada nggak pikiran Dado nih buat aku pengen lagi kayak gitu? Ada nggak? Ada di dalam diri ini pengen aku pengen buat lagi walaupun sekarang masih apa enggak? Enggak. Jadi ketika saya di luar itu, kalau di luar Pak, buat saya pribadi ya, kalau ya buat yang lain jangan deh. Buat saya ketika di sini ya itulah tempat terbaik buat saya untuk berubah. Itu. Kalau di luar ya mungkin masih sebelum saya masuk itu saya udah setahun enggak ada aja godaan. Kadang baru beberapa bulan musiman gitu. Ada aja iya musiman Pak. Jadi balik lagi. Iya. Kita keluar kapok namanya. Nah, ketika saya masuk sini ya bos sekali isep toto. itu dia. Oh gitu. Tempat buat berubah buat saya ya di sinilah. Mungkin Pak Edi bisa kita persilahkan waktu untuk Dado merenung ya. Berkarya silakan. Baca puisi. Judul Wahai Anakku, karya Dado. Wahai anakku,
dengarlah tangisan hatiku, dengarlah nyanyian sembiluku yang kubuat untuk dirimu. Wahai anakku, ku rindu tangisanmu. Ingin kulihat lagi canda tawamu, cerah, terlepas bahagia. Wahai anakku, sekarang kau jauh denganku. Semoga kita dapat selekasnya berjumpa, agar aku tidak berasa tersia-siakan. Rembulan, temanilah jiwaku yang kesepian. Mentari, kuatkan batinku sampai akhir mendekati. Tuhan, kuberikan diri yang kurang kuat ini kepadamu. Menjagalah, kuatkanlah, serta tahankanlah diri ini sampai kelak dapat berjumpa anakku kembali. Terima kasih. Itu puisi buat anak. Anaknya udah bisa baca belum? Maksudnya ini cerita hati saya. Oh, Ini sesuatu yang ada di dalam diri saya ini yang saya rasakan sekarang. Kan seandainya anaknya bisa baca dan dengar lebih bagus. Bisa. Iya kan? Yang gede sama yang kedua udah bisa baca. Saya takut pecah. Apanya yang pecah? Karena ya apa ya? Sedih. Kadang bikin puisi itu kita harus mengekspresikan diri kita. Apa sih yang mau kita bikin? Kayak ini tentang anak. Pasti kita berpikir gimana anak kita yang sesuatu yang bukan harus kita pikirkan tapi akhirnya jadi kepikiran lagi gitu lah. Jadi rasanya gimana gitu. Realitanya gimana kalau kan kebanyakan nih ada nih bapak-bapak yang merasa sayang anak tapi ternyata hari-harinya nggak begitu. Ya itulah yang sebenarnya ini yang saya sesalin. Dulu saya emang sedikit mengabaikan anak karena saya mikirin materi, nyari materi, tapi waktu saya buat keluarga tuh susah. Tapi ketika saya masuk sini, itulah ternyata anak istri saya itu lebih berarti daripada yang saya cari itu. Sampai saya sempat di sini hampir ya orang bilang goyang apa di sini. Ya itu oke lah ya. Tapi ketika Anda sedang berada di sebuah tempat hiburan, contoh nih tempat hiburan, tempat karaoke lah, Iya. ya. Terus Anda megang duit banyak nih, ya kan? Mulailah LC itu ngeledotin Anda kan. Lupa lagi. Anda begitu LC itu ngeledotin Anda langsung kasih duit. Kasih duit. Tapi ketika anak Anda minta duit, Pak buat sekolah, minta sama mak lo, jangan sama gua. Gitu mau jablay lo kasih aja pulang. Gitu. Tapi terus terang, saya kenal Dado ini. Dia sosok orang yang setia kayak dia. Ini emang saya pernah sempat banyak dalamin tentang dia juga. Dia emang orang yang sangat setia dengan satu perempuan kan. Jadi nggak pernah dia nih. Mungkin karena kehidupan maaf ya narkoba ya. Iya. Jadi itu membuat dia bahaya nih kalau dekat perempuan kayak gitu. Karena perempuan itu di dunia narkoba itu penyakit buat saya. Dulu ya berpikirnya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, nih ada nggak pesan Dado untuk teman-teman di luar sana? Buat kan teman Dado banyak nih anak tongkrongan dulu kan. Terus buat keluarga yang di luar sana atau sobat-sobat pemasyarakatan, ada nggak kata-kata yang ingin Dado sampaikan? Silakan kita kasih waktu. Buat teman-teman semua sih
nggak temen aja buat masyarakat luas. Jauhin deh narkoba yang bisa buat lo pada hancur, itu pasti. Nggak ada kata enggak. Pokoknya jauhin deh, terutama buat teman-teman dekat. Lo tahu gua kayak gimana, tapi jangan lo ikutin. Kalau bisa tinggalin semua sekarang. Dan buat keluarga bisa lihat perubahan saya ketika saya nanti pulang sama saya sebelum masuk penjara, karena saya nggak akan bicara di sini, tapi bukti yang akan berbicara. Ya. Oke, ini ada merchandise dari kita nih, dari Suara di Balik Jeruji nih, buat Bang Rama dan Bang Dado. Ada sebuah kaos Pak Edi ya? Iya, kaos. Kaos seperti Pak Edi nih, biar kembar. Akhirnya. Nih ya, kaos kita buat Bang Rama. Nih mohon diterima Bang Rama. Nih buat Dado diterima. Baiklah sobat pemasyarakatan, kita telah mengakhiri Suara di Balik Jeruji yang telah mengetengahkan kehidupan di balik penjara dari beberapa warga binaan. Jangan lupa kami mohon kepada sobat-sobat untuk share, like, and comment. Dan jangan lupa pula subscribe. Komen Anda sangat membantu kami dalam meningkatkan video-video berikutnya. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan Suara di Balik Jeruji ini. Saya Hafiz Charil dari BIMGIAT Rutan Kelas 1 Cipinang, dan Saya Pak Edi. Senior WWP lah, senior warga di Rutan Cipinang. Ya. Sebelahnya ada Dado, Psikiater. ada Saya Rama dari divisi musik. Lebih ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah gitu ya.